Apa yang terjadi? Tuhan yang menunggang balikkan pemimpin itu. Ada orang pelayanannya bagus di gereja, tapi menjadi buah bibir jelek di kampungnya. Dikenal bintangnya gereja, maha hadir di gereja, tapi dia tidak pernah jadi berkat bagi tatanan sosial di lingkungan itu. Kadang-kadang Pak, orang suka ikut-ikutan karena bukan mikir menyuarakan suara rakyat, tetapi dia dapatkan upah. Kenapa dirangkap-rangkap? Ambil salah satu lah. Halo, selamat datang di podcast Perfect Tense. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa, dosen, hamba Tuhan yang luar biasa, akademisi. Alkitab itu kayaknya udah di luar kepala. Pada hari ini kita kedatangan tamu yaitu Bapak Juanda. Apa kabar Pak? Apa kabar? Senang sekali hari ini ketemu dengan Pak Gembala. Tempat ini luar Puji biasa. Tuhan. Tempat yang indah dan perfect tense. Haleluya. Ada contekan juga Pak, ini Pak. Oh, ada contekan juga ya. Oh, supaya oke. podcastnya berjalan dengan baik. Siap. Gitu, ya. Terima kasih setelah saya undang dari 2022, baru 2024 ini Pak. Bapak baru sempat datang ke podcast ini. Saya bersyukur, kami semua bersyukur di tempat ini. Oke Pak, kita langsung aja. Oke. Kita ini lagi musim pemilu Pak. Oke. Dekat dengan pemilihan umum kan. Nah, ada sebuah pertanyaan. Sebenarnya sebagai umat percaya atau orang Kristen, posisi kita dalam bernegara itu apa sih? Kewajibannya apa? Haknya apa, Pak? Oke, menarik sekali pertanyaan ini menuju kepada acara pemilihan presiden. Ntar lagi loh, 14 Februari 2024 ini. Dan kita perlu ingat bahwasanya tidak ada satupun orang yang minta dilahirkan di Indonesia, tetapi kasih karunia Tuhan itu yang mengizinkan kita ada di bumi yang kita cintai, Indonesia. Indonesia tuh keren banget loh. Bayangkan dari Sabang sampai Merauke, ini negara kesatuan. Sedangkan Amerika itu dari Washington DC sampai ke New York itu adalah negara bagian serikat. Padahal itu daratan semua. Ini lautan. Ya. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan kalau kita ada di Indonesia, karena kadang-kadang saya itu tanda petik namanya jengah, lihat orang suka menjelek-jelekkan Indonesia. Padahal kita lahir di sini, makan di sini, sekolah di sini, tapi kemudian suka menjelek-jelekkan. Saya teringat apa yang dikatakan seorang nabi bernama Yeremia ketika menghibur, menguatkan umatnya yang dalam pembuangan. Saya bacakan satu ayat karena saya tidak terlalu bisa menghafal. Di luar kepala tadi ya? Iya, di luar kepala hilang. Ini harus masuk di dalam kepala. Oke. Dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7 dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Padahal ini mereka sedang ada dalam pembuangan, tetapi Tuhan tetap memberikan perintah untuk tetap berdoa bagi tempat kamu dibuang. Wah, padahal kita kan nggak dibuang di Indonesia ini. Mungkin ada yang ingin membuang kita, mendiskriminasi. Tapi kita lahir di sini, kita warga negara Indonesia. Maka dari itu, sebagai seorang Kristen, orang yang dipilih Tuhan, diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mestinya bukan cuma menekankan hak kita sebagai warga negara, Bapak, tetapi juga perlu memikirkan kewajiban kita. Itu dia. Jadi ini harus seimbang. Nggak boleh haknya terus diperjuangkan, tapi kewajibannya juga. Itu dia. Tapi memang terutama untuk kalangan anak muda ini saya melihat bahwa ada kecenderungan Pak. Kalau kita mau ngomong dalam konteks kebanggaan, tadi kita kan harus bangga dengan bangsa ini. Tapi banyak anak muda tidak bangga bahwa dia ada orang Indonesia. Bahkan anak-anak Tuhan pun kalau kita lihat di sosmed, terutama di pemilu ini, banyak hujat kanan, hujat kiri. Betul. Lalu seakan-akan tidak ada ucapan syukur bahwa Tuhan menempatkan kita di Indonesia ini. Gimana Pak itu Pak? Iya, biasa kalau kita bicara tentang bangga, itu akan terkait dengan yang menguntungkan, menyenangkan. Tapi kalau tidak menguntungkan, tidak menyenangkan, kita tidak jadi bangga. Contoh, orang lagi pacaran,
Kalau pacarnya itu cocok sekali, wah dia bangga, bangga. ajak kemana-mana. Ada loh, pada waktu masih pacaran mesra, tapi ketika sudah menikah, ada acara kantor, nggak mau dibawa. Kenapa? Dia nggak bangga sama pasangannya tadi. Pasangannya. Mungkin dulu dia sempurna, kemudian dia mengalami satu musibah, kemudian ada cacat secara fisik. Dia nggak bangga, malu. Demikian juga dengan bangsa kita. Jangankan dengan bangsa, Pak Gayus, dengan Tuhan Yesus saja kadang-kadang kita nggak bangga kok. Gitu ya? Padahal dia yang sudah menyelamatkan kita dengan kasih karunia-Nya. Dia sudah berkorban di atas kayu salib. Tapi kita juga dalam hidup ini tidak bangga. Buktinya apa? Tidak pernah memuliakan dia. Demikian juga untuk Indonesia. Kalau kita bangga dengan kita, negara kita ini, tentu saja kita tetap menjaga nama baik. Meskipun semua menjelek-jelekkan. Kita tetap berbangga sebagai bangsa yang ada dalam koridor negara kesatuan Republik Indonesia ini. Mestinya kita tahu semuanya Tuhan izinkan kita ada di sini. Nah, ada nggak Pak korelasinya mempermuliakan Tuhan dengan kita harus menjadi warga negara yang bangga terhadap bangsanya, terutama untuk anak-anak muda ini, gitu. Semua negara pasti ada cacatnya, ada keburukannya. Tetapi menurut Pak Juwana ada nggak korelasinya nih antara kerohanian kita, bagaimana kita mempermuliakan nama Tuhan dengan bangga menjadi warga negara Indonesia yang mana ditempatkan Tuhan di sini. Oke, menarik. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Yesus, Sang Tuhan kita, di dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang kedua, dikatakan seperti ini. Kisahnya kan tentang Yesus dijebak, kepada siapa kita harus menghormati. Lalu Yesus berkata begini, jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Berarti sesungguhnya setiap kita di dalam hati nurani yang murni, kita ingin sekali memberikan yang terbaik dimanapun kita berada. Tetapi tentu saja ada gosip, ada tekanan dari luar. Itu yang membuat kita berpikir dua kali. Masa kita harus memuliakan Tuhan di Indonesia? Atau masa kita ini demikian dihina, diejek, dipojokkan di Indonesia, lalu kita tetap bangga dengan katanya Pancasila bisa membuat semuanya bisa beres. Termasuk kita sebagai minoritas. Ya, lo minoritas itu sesungguhnya kita nggak minoritas, Pak. Second, nomor 1, nomor 2. Kan ada yang minoritas di bawah. Ya? Iya, Oke. kita tidak minoritas. Nomor 2, runner up. Jadi mungkin lebih positif mayoritas kedua. Mayoritas kedua. Nah, itu sebabnya meskipun kita dimanapun juga di dunia ini, Pak, contoh di Eropa, di Amerika, memangnya orang Kristen itu tetap bisa menunjukkan imannya dengan bagus. Coba bayangkan ketika mereka memaksakan hamba Tuhan untuk menikahkan LGBT, bagaimana iman Kristen berbicara? Kalau nggak dilakukan, maka hamba Tuhan itu akan dimasukkan dalam tahanan, bukan? Nah, itu sebabnya kita tidak perlu jadi minder, tidak perlu jadi orang yang merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ingat, kita punya Tuhan yang hebat. Tugas kita memuliakan Tuhan dimanapun kita berada. Puji Tuhan. Nah, kita sekarang masuk ke lebih dalam ke pemilu, Pak. Tapi saya ngopi dulu. Oh iya, Bapak saya juga mau ngopi juga ya. Ini kopinya enak. Oke, Pak. Oke. Sekarang pemilu, Pak. Yes. Menurut Pak Juanda sendiri, yang merupakan hamba Tuhan, akademisi juga, berkecimpung di dunia Kristen sebagai tokoh agama, saya bilang. Menurut Bapak, pemilu itu bagaimana, Pak? Oke, sebelum langsung menuju tentang pemilu, kita perlu tahu pemerintahan di dunia ini. Awalnya teokrasi. Ketika Tuhan memimpin, itu langsung Tuhan yang memimpin. Saat awal kalau kita membaca perjanjian lama, suatu ketika, singkat cerita, Tuhan Allah itu membawa orang Israel dari Goshen ke tanah Kanaan. Lalu dibagi tanah. Setelah dibagi tanah, yang mimpin kan langsung Tuhan melalui Samuel waktu itu.
Lalu mereka lihat di utara ada Lebanon, ada Syria, lalu ada Iran atau Yaman di daerah sini, ada Libya, ada Mesir. Mereka bilang kepada Samuel, "Bapak Samuel, kami butuh raja." Coba bayangkan, waktu itu mereka sudah harus memikirkan, memilih. Samuel rasa, aduh, mereka nggak suka sama aku ya. Iya. Dan Tuhan berkata, "Bukan kamu yang nggak disukai, aku." Mereka kan seperti itu kasusnya kan. Iya. Jadi Tuhan merasa, oh mereka nggak suka. Tuhan tuh baik loh. Ya sudah, jadi raja. Kalau saya wis tak musnahkan itu, Pak. Waduh, memang untuk Bapak bukan Tuhan ya. Iya, betul. Itu dia. Kalau Bapak Tuhan sudah habis semua kita ini. Lalu, Nah, Pak, itu dia, kemudian muncullah kerajaan di situ. Meskipun di sekitarnya sudah ada kerajaan-kerajaan. Ini untuk jalur yang di Alkitab. Singkat cerita, lalu ada monarki, kemudian ada republik, dan kita sekarang kan harus pemilihan presiden. Betul. Tentu saja bukan masalah menang kalah. Tapi kalau kita membaca Alkitab, pemerintah itu adalah wakil Allah. Contoh kita bisa buka di Roma 13. Kita tidak usah baca ya, ayat yang pertama sampai ke-7. Atau Titus pasal 3, ayat yang pertama. Juga 1 Petrus 2, ayat yang ke-18. Itu menjelaskan kita sebagai hamba tentu punya Tuhan. Nah, pada waktu tulisan ini dituliskan, mereka dikuasai oleh seorang kaisar di Romawi. Wih, tekanannya berat. Iya. Apalagi zamannya Nero itu, ditindas habis-habisan. Tapi kemudian para rasul berkata, hormati dia. Artinya apa? Pada waktu kita tahu tugas kita adalah menghormati, siapa yang perlu kita hormati? Karena kita harus sadar tidak ada pemerintah yang tidak dari Tuhan, termasuk Firaun. Itu dia. Jadi semua dari Tuhan. Itu sebabnya Semua dari Tuhan. Iya, tugas kita adalah melakukan perintah firman Walaupun Tuhan. kita pandang dia jahat, Pak. Jahat sekalipun. Nah, ini kalau ini perlu kita menikmati satu bagian dari Roma pasal 13 ayat yang pertama saya baca sebagai berikut. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ya. Dan bisa dibaca selanjutnya sampai ke bawah. Tapi saya mau lompat kepada Titus. Di dalam Titus pasal yang ke-3 ayat 1, ingatlah mereka, itu kepada pemerintah, Ya. orang-orang itu supaya mereka tunduk pada pemerintah, dan orang-orang yang berkuasa taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Jadi tugas kita dimanapun di negara kita dipercaya, mungkin pemerintah itu bengis, kita yang berbuat baik. Garam itu mengasinkan bukan di tempat yang sudah asin, tapi hambar. Terang itu bercahaya bukan tempat gelap. Bukan tempat terang maksudnya, tapi di tempat yang gelap. Demikian juga hidup kita. Kalau punya suami yang bengis, istri yang bengis, tetaplah berbuat baik supaya garamnya mengasinkan, terangnya bercahaya. Kesempatan untuk menjadi garam. Betul, itu dia, Pak. Jadi kalau kita lihat, Pak, jadi walaupun dalam konteks pemerintahan kita, di mata kita ya, Pak, Yes. seumpama Firaun Ya. jahat di mata kita. Yes. Tetapi kalau Tuhan menempatkan kita di bawah pemerintahan itu, Ya. maka ada rencana Tuhan untuk kita. Betul sekali. Kalau kita percaya kedaulatan Tuhan, bahwasanya Tuhan mengetahui apa yang menjadi perjuangan kita. Lo bayangkan lo, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu kasih karunia pertama muncul. Adam dan Hawa tidak pernah cari Tuhan ketika jatuh dalam dosa. Lalu Tuhan Allah yang teriak, "Hai Adam, di manakah engkau?" Wow, berarti Tuhan kita itu keren banget. Kenapa? Dia tahu ketidakberdayaan kita. Ya. Tetapi salah satu cara membentuk kita adalah dulu ada namanya hukum Taurat, Ya. 613 misvot Ya. kan. Tapi sekarang ada aturan pemerintah. Itu semua Undang-undang. untuk membentuk kita, untuk kebaikan kita. Maka kalau sampai mereka berbuat salah, apa yang terjadi? Tuhan yang menunggang balikan pemimpin itu. Banyak peristiwa terjadi. Ya. Termasuk di Mesir, itu yang di abad modern, ketika presiden yang dulu berbuat semena-mena, setahun
Waktu itu pas saya di Mesir juga, akhirnya dia harus turun dari kursi kepresidennya. Jangan takut. Tugas kita coblos. Oke. Saya mendapat pencerahan bahwa walaupun jahat di mata kita ya, dan saya nggak ngomong pemerintahan ini jahat, tetapi dalam konteks ini, maka sebenarnya ada maksud Tuhan buat kita kalau kita tempatkan di situ kan. Yang jahat bukan pemerintah, oknum, personal. Jadi siapa yang jadi itu, kita bisa berdoa, bisa diturunkan. Sama juga saya sering kali konseling, kalau suaminya jahat, istrinya dianiaya, ya doa ke bos di atas. Tuhan kita kan bisa membuat ini seperti apa kan? Tapi banyak yang berkata, jangan Pak, kasihan suami saya Pak. Kan saya bilang, nanti diapakan Pak? Ya bisa dibuat sakit kek, bisa dibuat, jangan Pak. Jadi mau menderita terus. Ya sudahlah, saya terima Pak. Kenapa kok sama suami bisa begitu ya? Nah itu sebabnya manusia kalau bangga, dia itu ingin sekali memuliakan Tuhan. Tapi kalau enggak, dia berkata kok begini Tuhan. Itu. Saya nanti akan kembali kenapa akhir-akhir ini banyak orang percaya tidak bangga dengan Tuhannya. Tapi saya mau kembali ke pemilu. Hamba Tuhan kayak seperti kita ini, menurut Bapak pribadi, atau apakah ada pandangan secara teologi, secara Alkitab, apakah kita diizinkan untuk berpolitik? Kan ada peraturan, kalau mau berpolitik mundur dulu. Itu kan kebijakan satu sinode. Kebijakan sinode lain belum tentu, saya kurang tahu. Tetapi sebagai hamba Tuhan yang ditunjuk Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan di gereja Tuhan, apakah kita bisa berpolitik aktif ya Pak ya? Menurut Pak Juan bagaimana? Menarik, mungkin sudah diungkapkan Pak Gayus tadi, tergantung sinode. Ada sinode yang mengizinkan, ada yang tidak. Tapi ingat baik-baik begini, ketika kita tahu panggilan kita adalah gembala, kembali lagi kepada panggilan, maka tentu saja berjuanglah untuk menikmati panggilan tersebut. Kalau memang politikus, silakan menjadi politikus. Nah, pada waktu saya mengajar kepada mahasiswa, saya bilang, saya ingin semua di sini STH. Kalau bisa ada presidennya juga STH, ada menterinya STH, ada RT-nya STH, RW-nya STH. Maka saya menghilangkan satu pendapat kuno bahwa orang sekolah Alkitab itu adalah panggilan. Saya tidak percaya orang sekolah Alkitab itu panggilan. Seperti sekolah kedokteran, seperti sekolah fisika, kimia, atau ambil fakultas apapun juga, itu pilihan. Panggilan di Alkitab itu jadi gembala, jadi guru, itu panggilan. Tapi pada waktu sekolah, itu memperlengkapi diri. Semua wajib untuk belajar. Nah, pada waktu saya bilang kepada mereka, cobalah kalian ini pulang ke rumah, ke desamu nanti jadi kepala suku. Tapi STH. Kan lebih bagus ibu-ibu ngulek-ngulek begini, tapi STH kan? Paling tidak ada firmannya toh. Artinya apa? Dia tahu kebenaran, mestinya dia melakukan apa yang menjadi bagiannya. Tapi ketika jadi gembala, dalam kasus ini, tentu saja ada dua kemungkinan Pak. Pertama memang tergantung sinode. Tapi yang kedua, kalau memang dia ingin, kalau sinodenya memang melarang, ya tentu sebagai pejabat, kita ini kan di GBI, kan ada pendeta Pratama, pendeta Madya, pendeta penuh. PDP lagi ya, penuh soalnya ya. Nah, PDTP. PDTP. Itu kayak perkebunan itu ya. Perjuangan, Pak. Perjuangan. Nah, maka pada waktu kita tahu kita ada panggilannya menggembalakan, ya kita tahu dirilah itu panggilan kita. Bagusnya apa? Kita dibatasi oleh aturan sinode. Kita ini seringkali tidak suka taat. Memang yang seperti dikatakan oleh Roma pasal 5 ayat yang ke-19, ini saya suka baca, kenapa daripada salah ngomong tapi salah. Dikatakan seperti ini. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi benar. Ini kisah Adam dan kisah Yesus. Semuanya terkait kepada ketaatan. Jikalau bicara ketaatan, pasti ada aturan. Demikian juga sinode itu keren mengatur kita. Kalau kita tidak mau diatur, jadi apa kita ini? Salah satunya adalah
belajar taat kepada aturan sinode. Lalu ada yang berkata gini, Pak Gayus, saya lebih taat pada pemerintah. Maksud saya lebih taat kepada Alkitab daripada pemerintah, daripada kepada sinode. Iya. Saya bilang, kamu mau taat ke Tuhan, taat ke Alkitab, itu kan abstrak. Betul. Prakteknya apa? Ya. Di mana kita berada? Contohnya, saya kadang-kadang gemes juga, ada orang pelayanannya bagus di gereja, tapi menjadi buah bibir jelek di kampungnya. Kenapa? Kerja bakti nggak mau, kumpul-kumpul nggak mau. Lalu kalau ada iuran apa, suka nawar. Iurannya berapa, nawar berapa. Yeah. Akhirnya apa? Itu jadi perguncingan daripada warga di situ. Aktif ke gereja, dikenal bintangnya gereja, maha hadir di gereja, tapi dia tidak pernah jadi berkat bagi tatanan sosial di lingkungan itu. Berarti jangan melupakan apa yang kita lakukan untuk Tuhan, ada amanat agungnya, tapi ada amanat budayanya. Yeah. Dimanapun kita berada. Jadi tergantung kembali lagi, Pak. Sinode itu ngaturnya gimana, hati nuraninya berkata gimana. Jangan sampai kadang-kadang, Pak, orang suka ikut-ikutan karena bukan mikir menyuarakan suara rakyat, tetapi dia dapatkan upah. Oke. Karena upah. Jadi ini kita tidak menghakimi. Jadi Tidak. ada yang Menilai. menganggap bahwa terjun ke politik bukan berdasarkan panggilan agung juga. Betul. Ini Oke. jangan bicara tentang menghakimi. Kadang-kadang saya bikin YouTube juga tentang membedakan menghakimi dan menilai. Iya. Kalau saya tidak bisa menghakimi, anak saya nggak ada yang lulus sekolah loh. Apalagi kalau isinya IC, Iya. mengarang toh, Iya. kan tergantung saya. Iya. Benar salah kan, Iya. subjektif kan. Apakah menghakimi? Menilai, Pak. Menilai. Tapi bagaimana sesuatu menjadi menghakimi? Ada dua, tergantung motivasi dan tergantung tujuan akhirnya. Kalau motivasinya memang ingin menjatuhkan dia dan tujuan akhirnya biar dia hancur, hati-hati menghakimi. Iya. Kita menilai, Pak. Oke, Gitu. oke. Jadi satu tergantung sinode, yang kedua tergantung hati nurani. Yes. Apakah dia merasa bahwa dengan terlibat politik aktif itu menjadi panggilan agungnya dia? Betul. Seperti pada saat dia terpanggil Betul. menjadi hamba Tuhan, kan Betul. merupakan panggilan Yes. agung gitu. Kalau memang dia yakin itu panggilan agung, ya mengundurkan dirilah dari jabatan gerejawi. Jadilah politikus. Toh dia bisa menjadi hamba Tuhan dengan berpolitik, Iya, tidak dimanapun juga. memegang Yes. jabatan Mm-mm. rohaniawan. Betul. Nggak perlu. Kenapa dirangkap-rangkap? Ambil salah satu lah yang menjadi panggilan penuh kita. Oke, saya akan melakukan tugas saya sebagai wakil rakyat. Berjuang keras jadi di situ. Atau mau jadi Menjadi eksekutif. wakil Tuhan di sana. Iya, yang cinta Tuhan, yang berani. Pikul salib juga di situ. Nggak korupsi dia, Iya. nggak berdusta dia. Musuhnya pasti banyak kan? Jangan-jangan kembali lagi jadi pendeta. Kan ada contoh Daniel, Pak. Ah, itu dia. Harus mau masuk penjara toh? Mau enggak? Ada singanya, Pak. Iya, ada singanya penjara. Oh, nggak usah ada singanya aja sudah orang takut kok. Masuk Nah, penjara doang. Ada satu lagi, Pak. Ada case-nya. Saya selama pemilu ini didatengin sama beberapa oknum yang ingin saya nggak ngomong presentasi, yang ingin melakukan sesuatu di gereja supaya dia lebih dikenal sama jemaat. Ada satu atau dua. Di tempat kami juga ada jemaat yang terlibat aktif juga. Saya sebagai gembala memang mengambil pusat, wis nggak usah semuanya. Ya. Nah, harusnya bagaimana sih, Pak? Posisi gereja ini di dalam pemilu ya, Pak ya? Itu harus bagaimana? Selain menjaga kenetralan, pasti menurut Pak Juanda bagaimana? Nah, ini tentu menurut pendapat saya, Iya. apa yang dilakukan oleh Pak Gembala itu bagus. Kita memang harus netral. Di mana lagi kita bisa netral kecuali di satu lingkup kerohanian. Kalau mau kampanye di luar aja atau personal. Iya. Karena apa? Kalau sudah masuk ke gereja, jadi perpecahan kan? Pasti ada satu blok ini, satu blok ini. Nanti jelek-jelekkan. Pastikan mana menjelekkan mana. Nggak mungkin enggak. Karena alasannya gini, Pak. Loh, kan setelah ibadah, setelah doa berkat tidak termasuk dalam ibadah. Tetapi kan saya bilang, loh, tetapi kan masih dalam gereja. Kalau memang mau bikin begitu, undanglah ke restoran, ke tempat yang umum, lalu bikin di situ, berikan mereka sajian makan malam, silakan presentasi.
Nah, di situ kita bisa lakukan bagian yang berbeda. Kenapa sih menciderai tempat di mana kita mengabdi kepada Tuhan? Carilah tempat yang lain. Kan lebih enak kan? Kita kumpulkan, mungkin contohnya Pak Gembala jamin kumpul, ya oke saya kumpulkan. Nanti bagaimana urusannya nanti. Yang penting jangan di gereja. Nah, itu bisa juga, Pak. Kita tidak kaku dalam artian anti politik. Karena kita suka tidak suka, politik itu adalah yang tidak bisa dipisahkan dari kemasyarakatan, polisi kan. Harus ada sesuatu yang kita ambil. Tapi persoalannya adalah kalau kita tidak bisa membedakan mana ini koridor daripada dunia rohani, koridor dalam dunia non-rohani, nanti akhirnya kita tidak bisa menikmati di mana orang sedang ingin bertumbuh, lalu dia di situ disakiti oleh yang bukan dari rohani. Satu sisi orang yang di dunia, contoh gini, kenapa ya pada waktu kita mengikuti acara-acara yang diadakan oleh partai, kenapa kita nggak boleh KKR? Tapi kalau di gereja kenapa boleh kampanye? Kan sama, kampanye sama KKR kan? Cuma muatannya beda kan? Kampanye, politik, KKR, Yesus kan? Jadi, kan ada istilahnya Yesus politik toh? Iya. Wow. Jadi kesimpulannya Pak, kita itu bagaimana sebagai orang percaya menyambut pesta demokrasi ini, tetapi sebagai hamba Tuhan dan gereja tetap menjaga netralitas, mendorong jemaat untuk memilih sesuai hati nurani, dan kita menjaga netralitas. Betul. Nah, pertanyaan berikutnya, Pak. Ini yang bagus dikatakan oleh Yesus. Mana untuk kaisar, mana untuk Tuhan. Yesus kan tidak ambil keputusan di situ. Kamu pikir mana yang bagus? Itu dia. Untuk banyak orang melihat kelemahan masing-masing paslon kan. Nomor 1 enggak, nomor 2 enggak, nomor 3 enggak. Dan juga bagi banyak anak muda sehingga mereka berkata, "Dah, aku golput aja." Sebagai orang percaya, apakah kita boleh golput, Pak? Orang hidup itu banyak pilihan. Waktu kita pilih pacar kan nggak bisa golput kalau kepingin nikah. Yang 1 nggak dapat, 2 nggak dapat, 3 nggak dapat, 4 kan. Oke, saya golput, nggak nikah forever. Enggak juga kan. Akhirnya juga nyoblos dia kan. Salah satunya kan. Artinya apa? Kita kadang-kadang menjadi orang yang apatis karena suka lihat kejelekan. Lah kenapa ada orang pacaran bisa putus? Karena suka lihat kejelekan. Kenapa orang tidak suka Yesus? Karena lihat kejelekan Yesus. Kenapa orang tidak suka Tuhan? Karena dia lihat kejelekan Tuhan. Makanya ada orang ateis, agnostis, ada apatis, orang deisme. Mereka nggak suka Tuhan. Tapi kenapa pada waktu pilihan ini mereka nggak mau pilih? Karena lihat kejelekan juga. Lalu bagaimana cara milihnya? Caranya pilihlah yang terbaik dari yang elek. Memilih yang terbaik dari yang buruk-buruk ini. Iya. Jadi elek, jelek. Ada yang baik 0,1 ya itu aja. Kan tetap kita punya Tuhan. Loh Pak, kalau jelek terus gimana? Berarti tidak percaya Tuhan. Dia berkuasa untuk segala sesuatu. Bisa Tuhan mengubah. Begini aja. Makanya saya suka bilang kepada orang berkata, "Nggak ada orang yang bisa mengubah saya." Saya bilang, gampang. Jangankan kamu diubah. Saya bilang, dimatiin Tuhan juga bisa kok. Nggak terlalu sulit. Tapi masalahnya bukan seperti A atau B atau C. Tapi siapapun pemerintahan nanti, berdoalah. Oke Pak. Pertanyaan terakhir, kita kembali kepada tadi Pak. Kok banyak orang Kristen melakukan kegiatan rohani dengan begitu rupa aktifnya, tetapi tadi Bapak ada mention sebenarnya dia nggak bangga sama Tuhan Yesus. Bisa dijelaskan? Wah, menarik. Dan ini penyebabnya apa? Ya, saya dari penyebabnya dulu. Orang tidak mungkin, contoh begini aja, di lingkungan kita yang hari ini nonton dari video ini, pasti ada makanan enak. Ada, kalau ditanya nasi goreng enak mana? Sana. Bebek goreng enak mana? Sana. Pertanyaannya, kenapa Anda bilang itu? Apakah Anda itu sedang dibayar, sedang diberikan bonus kalau promosi ini? Tidak, bukan. Karena ada sesuatu yang kita dapatkan enak dari makanan tadi. Tapi sebelum promosi, dia pasti makan dulu. Ada persekutuan dengan makanan tadi. Dia bisa menikmati. Demikian juga dengan Tuhan Yesus.
Saya suka mengatakan, kalau orang sudah punya persekutuan dengan Tuhan Yesus, itu beda dengan orang yang punya pengetahuan tentang Tuhan Yesus. Dua hal berbeda. Kalau orang punya persekutuan dengan Tuhan Yesus, saya suka berkata Jesus inside. Dia punya Yesus. Tapi kalau orang punya pengetahuan tentang Tuhan Yesus, itu Jesus beside. Dia tidak ada Yesus, tapi punya intelektual tentang Tuhan Yesus. Nah, kalau dia punya Yesus, dia akan bangga dengan Yesus. Kalau dia tahu, dia sudah bersekutu. Tapi kalau dia punya pengetahuan tentang Yesus, pengetahuan kan bisa naik turun. Semakin kita tahu, semakin kita, salah. Tapi pada waktu kita tahu tentang siapa Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun orang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Tentunya di situ, dia akan menikmati keunikan Kristus. Dan dia akan bangga dengan dia. Apakah ada peran pengajaran atau peran gereja? Oh, sangat. Sangat. Makanya jadikan seluruh bangsa muridku, ajarlah. Jadi kalau tidak suka diajar, maka orang tidak suka dengan Yesus. Banyak orang yang suka produknya Yesus, tapi nggak suka Yesus. Tidak suka Yesusnya. Suka produknya. Tidak suka Yesusnya. Maksudnya bagaimana? Tidak suka Yesus, suka mujizat. Tidak suka Yesus, suka kesembuhan dari Yesus. Suka apa yang hanya suka yang Dihasilkan. dilakukan. Iya. Nanti kalau nggak dapat produk itu tadi, nggak disembuhkan, nggak dipulihkan, nggak diperkaya, nggak sukses, udah dia pindah ke lain hati. Makanya itu istilahnya kalau di dalam Alkitab berzina. Ketika punya pasangan lain kecuali Tuhan Yesus. Ya, wow. Pak Juanda, terima kasih. Sama-sama. Semoga pendengar banyak dibukakan mengenai posisi kita sambil kita menyongsong pemilihan umum. Yes. Dan semoga podcast Perfect Tense ini dapat menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.